Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ibrahim, STB 17 12 18. Saya akan mempresentasikan tugas presentasi saya di mata kuliah Etika Profesi. Sebelum kita memulai pokok pembahasan, jadi ada 4 pokok pembahasan yang saya bahas. Yang pertama, kode etik profesi. Yang kedua, undang-undang etika profesi. Jadi saya ambil di sini contoh karyawan perusahaan. Yang ketiga, sanksi profesi. Jadi saya ambil contoh juga sanksi-sanksi profesi karyawan. Yang keempat, studi kasus di bidang IT. Kita bahas yang pertama tentang kode etik profesi. Jadi ada beberapa pengertian dari kode etik profesi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kaisar dalam Suwardi Lubis 1994, etika profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Yang kedua itu ada menurut Anan Usman SH MSI, etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para masyarakat yang membutuhkan dengan disertai refleksi yang seksama. Jadi definisi umum kode etik profesi. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Jadi ada tujuan kode etik profesi juga, ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Artinya bahwa dengan memakai gelar perusahaan kita harus menjunjung tinggi martabat sebuah bidang yang kita miliki atau profesi yang kita kerjakan. Kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang kedelapan, menentukan baku standarnya sendiri. Jadi kode etik profesi juga memiliki fungsi, ada 3. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesional yang digariskan. Artinya bahwa profesi yang dia kerjakan atau yang dia lakukan atau jabatan yang dia harus laksanakan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.
Jadi kode etik profesi juga memiliki manfaat. Manfaat kode etik profesi juga ada 4. Yang pertama, kode etik profesi meningkatkan kredibilitas korporasi atau perusahaan. Yang kedua, kode etik profesi menyediakan kemungkinan untuk mengatur dirinya sendiri. Yang ketiga, kode etik profesi dapat menjadi alat atau sarana untuk menilai dan mengapresiasi tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keempat, kode etik profesi merupakan alat yang ampuh untuk menghilangkan hal-hal yang belum jelas menyangkut norma-norma moral, khususnya ketika terjadi konflik nilai. Jadi pokok bahasan kedua yaitu Undang-Undang Kode Etik Profesi dengan profesi karyawan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut meliputi perusahaan berhak atas hasil dari pekerja karyawan. Perusahaan berhak untuk memerintah atau mengatur karyawan. Yang ketiga, perusahaan berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh atau karyawan yang melanggar ketentuan yang telah disepakati. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 104 terkait sertifikat pekerja dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mengenai sertifikat pekerja juga. Yang ketiga, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dengan ketetapan Presiden Nomor 22 Tahun 1993. Yang keempat, penerima upah yang layak Nomor 1 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 76 Ayat 2 yang menyatakan bahwa perusahaan atau pengusaha dilarang memperkerjakan perempuan hamil dan bisa berbahaya bagi kandungan dan dirinya sendiri. Nomor 6, Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga menyebutkan perihal hak cuti keguguran. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga membicarakan mengenai hak karyawan perempuan, yakni terkait hak menyusui. Terakhir adalah hak cuti atau menstruasi yang diatur dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang ketujuh, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79. Hak ini dicantumkan secara jelas, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti pada setiap karyawan. Jadi pokok pembahasan yang ketiga yaitu sanksi-sanksi etika profesi karyawan. Yang pertama ada namanya surat peringatan. Surat peringatan ini ada 3 aspek, ada SP1, SP2, SP3, dan surat peringatan ini berlaku 6 bulan. 2. Potong gaji. Yang ketiga, demosi, penurunan jabatan. Yang keempat, skorsing dalam waktu tertentu. Yang kelima, pencabutan tunjangan jabatan. Yang keenam, pemutusan hubungan kerja. Yang ketujuh, mutasi. Mutasi artinya memindahkan suatu karyawan atau berpindahnya store mereka, atau penaikan jabatan dengan store yang baru. 8. Karyawan dipaksa
mengundurkan diri. Karyawan yang dipaksa mengundurkan diri contohnya misalnya dia melakukan perbuatan di perusahaan tanpa dia mengetahuinya, dia harus dimundurkan diri. Kenapa? Karena cerita-cerita dari isu benar atau salahnya itu harus dicari tahu. Yang keempat, studi kasus etika profesi dalam bidang IT. Jadi beberapa hari belakangan ramai ya pembajakan akun yang menyebabkan pemilik akun kehilangan akses terhadap sosial media mereka. Pembajakan akun dapat terjadi ketika pengguna menggunakan password yang lemah atau tidak menggunakan verifikasi 2 langkah. Maksudnya ialah tidak mencantumkan nomor HP yang akan dikirim melalui SMS dengan verifikasi yang aman. Seperti yang direkomendasikan situs-situs besar layaknya Google dan Facebook, akun yang dibajak dapat disalahgunakan oleh pihak lain, misalnya mempromosikan konten yang tidak diinginkan secara terus-menerus. Sebagai ahli teknologi informasi yang telah menyalahgunakan kode etik yang seharusnya digunakan dalam membantu pengguna internet justru malah disalahgunakan. Kejahatan ini telah melanggar norma sosial di masyarakat maya dan telah meresahkan berbagai pihak. Pemilik akun asli dapat dipermalukan jika tanpa diketahui aktivitasnya di internet telah melakukan tindakan yang tidak disadari sebelumnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pokok bahasan yang kami bahas yaitu kode etik merupakan bagian dari etik profesi. Dengan demikian, kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas, serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik. Tujuan utama kode etik profesi adalah memberi pelayanan khusus dalam masyarakat tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi ada tambahan buat kode etik profesi yang menurut saya tambahan kode etik dilakukan kapanpun dan dimanapun, baik itu di dalam suatu organisasi ataupun di area masyarakat setempat. Itulah tadi hasil presentasi saya. Apabila kurang atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.